Jadi ini adalah hukum-hukum dari aljabar boolean. Hukum-hukum aljabar boolean tadi ada hukum identitas, ada hukum idempoten, ada hukum komplement, kemudian ada hukum komplement ganda. Nah, di sini kalau ada tanda plus, itu bacanya adalah N. Jadi dia di N-kan. Kemudian kalau ada tanda titik, itu artinya bacanya adalah OR. Dia di OR-kan. Kemudian di dalam aljabar boolean nilainya hanya ada dua, yaitu kalau tidak 0 yaitu 1. Ini hukum aljabar boolean 4 pertama. Kemudian ada lagi hukum aljabar boolean, ada hukum dominasi. Nah, hukum dominasi itu jika ada A kemudian di N-kan dengan 1, maka jawabannya adalah 1. Kemudian kalau misalnya, bukan misalnya, tapi yang kedua adalah jika ada A kemudian di-OR-kan dengan 0, sudah pasti jawabannya adalah 0. Hukum penyerapan. Nah, hukum penyerapan ini jika ada A kemudian di-N-kan dengan AB, jawabannya adalah A. Yang kedua yaitu jika ada A kemudian dia dikali ya. Kalau dikali itu sudah pasti OR. Jadi dia di-OR-kan dengan dalam kurung A plus B, jawabannya adalah A. Kemudian ada hukum komutatif. Hukum komutatif yaitu seperti ini. Kemudian ada hukum asosiatif. Nanti bisa dipelajari sendiri lagi. Kemudian untuk PowerPoint-nya bisa diunduh di e-learning Cyber Campus. Kemudian ada hukum distributif, yaitu seperti ini hukum distributif. Kemudian ada hukum De Morgan. Nah, hukum De Morgan itu seperti ini, yaitu jika ada A kemudian di-N-kan dengan B, kemudian dia dikomplementkan atau dia dinegasikan atau dinotkan sama dengan hasilnya adalah A komplement, kemudian OR B komplement, seperti itu. Kemudian ada hukum 0 atau 1. Nah, hukum 0 1 ini seperti ini. Jadi kalau misalnya ada 0, kemudian dia dikomplementkan, maka hasilnya adalah 1, kebalikannya. Nah, ini yang kedua juga seperti itu. Jika ada 1, kemudian dia dikomplementkan, maka pasti jawabannya adalah 0. Jadi kebalikannya dari 0 itu 1, kebalikannya dari 1 adalah 0. Ini adalah hukum 0, 1. Kita masuk ke dalam aljabar boolean dua nilai. Aljabar boolean dua nilai itu didefinisikan sebagai himpunan B dengan dua buah elemen, yaitu elemen 0 dan 1. Aljabar boolean dua nilai ini sering dinamakan dengan bit. Notasinya jika dituliskan seperti ini, himpunan B kemudian sama dengan, nah ini adalah elemennya. Elemennya yaitu 0 dan 1. Kemudian ada operator biner. Operator biner itu tanda plus, tadi itu adalah N, dan yang kedua adalah tanda titik, atau dinamakan juga sebagai OR. Kemudian ada operator uner. Nah, operator uner ini ada tanda petik 1 di atas. Kalau tadi kita bacanya sebagai komplement atau sebagai not, itu ya, notnya. Kemudian untuk mempunyai sebuah aljabar boolean harus ditentukan yang pertama adalah elemen-elemen himpunannya. Yang kedua adalah kaidah operasi untuk operatornya, baik itu operator biner maupun operator uner. Kemudian yang ketiga adalah apakah dia memenuhi postulat Huntington-nya. Misalnya di sini saya ada yang tadi elemen-elemen dari himpunan B, yaitu B sama dengan elemennya yaitu 0 dan 1. Kemudian yang kedua adalah kita cek kaidah operasinya untuk operator biner dan unernya. Operator biner yang pertama yaitu yang N. Nilainya seperti ini namanya adalah tabel kebenaran. Jadi ada A, kemudian ada B, kemudian ada A, N, B. Nah ini isinya berapa? Nah kalau yang ini isinya 0101, sementara yang A-nya ini isinya adalah 0011.
Kalau misalnya nanti ada elemen yang ketiga yaitu C, berarti kita mulainya adalah dari C. C 0101, kemudian yang B 0011. Sementara yang A berarti nolnya adalah nambah 0000. Jadi 0 ke bawahnya 4 kali, baru 1 ke bawahnya 4 kali. Itu kalau elemennya ada 3. Sementara di sini kita elemennya ada 2, yaitu A dan B. Kemudian hasilnya adalah jika A di-N-kan dengan B, dia akan bernilai false atau dia akan bernilai 0 jika A dan B sama-sama bernilai false atau bernilai 0. Selain itu nilainya adalah 1. Jadi di sini ada operator binarnya. Ini yang sama-sama bernilai 0, yaitu yang baris paling atas, A-nya 0, B-nya 0, maka yang paling atas ini nilainya adalah 0. Selebihnya nilainya adalah 1. Kemudian operator biner yang kedua yaitu OR atau titik. Di sini sama, B-nya nilainya adalah 0101, kemudian nilai A-nya adalah 0011. Sementara itu, untuk nilai OR-nya adalah dia akan bernilai 1, ya baris yang paling bawah sendiri ini, dia akan bernilai 1 jika A dan B-nya sama-sama bernilai 1. Selebihnya dia bernilai 0. Nah, kalau dilihat dari tabel kebenarannya ini, yang sama-sama bernilai 1 adalah baris yang paling bawah. Maka baris yang paling bawah ini nilainya adalah 1. Selebihnya ini nilainya adalah 0. Kemudian ada operator uner, yaitu not. Nah, notnya ini tinggal dibagi aja. Kita isi A saja, yaitu 01. Kemudian karena di baris pertama dia nilai awalnya adalah 0, jika dinotkan maka dia berubah menjadi 1. Tetapi untuk di baris kedua, karena nilainya dia 1, maka jika dinotkan nilainya berubah menjadi 0. Jadi kalau not itu hanya kebalikannya. Berikutnya yaitu kita mengecek postulat Huntington-nya. Nah, postulat Huntington itu sebelum kita mengecek ke dalam postulat Huntington, kita harus kenal dulu dengan kaidah-kaidah Huntington-nya. Yaitu yang pertama ada yang namanya closure. Closure itu adalah jika ada A, kemudian di-N-kan dengan B, maka elemennya adalah benar semua. Kemudian yang kedua, jika ada A di-OR-kan dengan B, maka elemennya adalah B. Sama dengan yang atas. Hanya saja bedanya di operatornya. Kalau yang atas operatornya adalah N, kalau yang bawah operatornya adalah OR. Kemudian ada kaidah identitas. Nah, kaidah identitas ini, jika ada A, di-N-kan dengan 0, maka hasilnya adalah A. Yang kedua, jika ada A, di-OR-kan dengan angka 1, maka hasilnya adalah A. Ini untuk kaidah identitas. Kemudian untuk kaidah komutatifnya seperti ini. Jika ada A, N, B, maka itu sama dengan B, N, A. Jadi dibolak-balik sama. Kemudian yang bawah juga seperti itu, dibolak-balik juga sama. Yang membedakan hanyalah di operatornya. Yang atas operator N, yang bawah operator OR. Kaidah distributif. Nah, seperti ini kaidah distributif. Jika ada A kemudian OR dalam kurung B, N, C, maka itu sama saja dengan seperti ini. A OR B, N, A OR C. Seperti itu ya. Ini hukum seperti matematika biasa. Hukum di matematika distributif. Kalau kita belajar dulu matematika di bangku sekolah, seperti ini. Ini adalah hukum distributif. Kemudian ada yang namanya kaidah komplement. Nah, kaidah komplement itu yang seperti ini. A, N dengan A not sama dengan 1. Kemudian yang kedua adalah A OR dengan A not sama dengan 0. Ini postulat Huntington-nya. Kemudian kita kembali lagi ke contoh soal yang tadi, yaitu himpunan B, elemennya adalah 0 dan 1. Setelah kita cek himpunannya, kemudian yang kedua kita cek kaidah operatornya, baru yang ketiga adalah kita cek postulat Huntington-nya.
Apakah dia memenuhi? Nah, kita yang pertama adalah kita cek kaidah closure. Nah, kaidah closure ini dia jelas memenuhi. Karena dari tabel kebenaran itu sudah ya, benar ya, dari tabel kebenaran yang tadi yang di awal, itu dia akan bernilai 0. Nah, untuk yang N, dia akan bernilai 0 jika A-nya 0, B-nya 0. Sementara untuk OR-nya, dia akan bernilai 1 jika A-nya 1, B-nya 1. Kalau not-nya, tabel kebenaran untuk not, ya tinggal dibalik saja. Yang tadinya dia angkanya 0 berubah menjadi 1, yang tadinya dia angkanya 1 berubah menjadi 0. Kemudian kaidah yang kedua yaitu identitas. Di sini jelas berlaku karena dari tabel didapatkan 0 dengan N1 itu sama dengan 1 di N kan 0 dan itu hasilnya adalah 1. Jadi kalau kita kembali ke tabel kebenaran, nah ini yang ini ya. 0 di N kan ini 0 di N kan dengan 1 itu sudah pasti jawabannya adalah 1 yang ini. Atau mau dibalik lagi, 1 N dengan 0 jawabannya juga 1. Itu ya. Itu untuk kaidah identitas. Kemudian yang kedua yaitu 0 jika diorkan dengan 1 itu sama dengan 1 diorkan dengan 0 dan jawabannya adalah 0. Jadi kalau kurang percaya kita kembali lagi ke tabel kebenaran yang tadi. Nah, tabel kebenarannya adalah yang ini. 0 diorkan dengan 1 jawabannya adalah 0. Atau kita balik, 1 diorkan dengan 0 jawabannya adalah 0. Jadi dibolak-balik sama, jawabannya juga 0. Itu adalah kaidah identitas. Kemudian kita cek untuk kaidah komutatif. Nah, komutatif ini jelas berlaku dengan cara gimana? Dengan cara melihat simetri tabelnya. Nah, simetri tabelnya itu seperti ini. Ini ya simetri tabelnya. Simetri tabelnya yaitu 00, yang ini juga 00. Ini 01, ini 01. Ini 10, ini juga 10. Ini 11, ini 11. Jadi yang dilihat adalah elemen A dan B-nya. Ini sama. Ini simetri. Jelas simetri. Kemudian yang berikutnya yaitu kita cek kaidah distributifnya, yaitu menggunakan tabel kebenaran. Distributif adalah, jadi kalau ada A or B plus C, apakah dia sama dengan A or B and A or C, gitu ya. Ini kita ketikkan dulu A, B, C, kemudian yang pertama adalah B, N, C, baru kemudian yang kedua adalah A or B. Ini hasilnya seperti ini. Ini satu-satu ya. Ini B, N, C dulu. Jadi B dan C dulu. Yang ini dulu dikerjakan. Didapatnya dari sini. Kemudian kalau sudah, kerjakan yang tabel yang kedua. Jadi tabel yang kedua adalah yang ini. Ini didapat dari antara ini, A yang ini dengan B yang ini. Itu ya. Akhirnya didapatkan hasilnya seperti itu. Atau kemudian yang ini, pernyataan yang kedua yaitu A or B, ini itu didapatkan dari kemudian A or C ini didapatkan dari A dengan huruf yang C, elemen C. Begitu seterusnya. Jadi didapatkan hasilnya adalah yang ini. Ini adalah tabel kebenaran. Nah, tabel kebenaran gimana caranya? Caranya adalah sama seperti yang di depan, yang tadi sebelumnya. Jadi kita ambil contoh yang pertama aja, yang ini. Yang tabel yang ini. B, N, C. Jadi elemen B di-N-kan dengan elemen C.
Kalau N, dia akan bernilai 0 jika keduanya bernilai 0. Nah, itu kata kuncinya. Yang kita lihat, yang sama-sama bernilai 0 adalah baris pertama, yaitu yang ini. Berarti ini jawabannya adalah 0. Berikutnya ada nggak sih yang sama-sama nilainya 0? Ternyata setelah kita cek sampai ke bawah, nah ada lagi, yang ini. Berarti ini karena sama-sama bernilai 0, maka hasilnya adalah 0. Kemudian kita cek lagi ke bawah, ternyata sudah nggak ada. Nah, karena sudah tidak ada, maka sisa hasil yang lain yaitu nilainya, hasilnya adalah 1. Ketika dia 1, 1, 1, yang lain juga 1, 1, 1. Seperti itu. Ini adalah cara pengecekan untuk tabel kebenaran. Dan ternyata setelah dicek menggunakan tabel kebenaran, antara pernyataan yang pertama, yang ini, dengan pernyataan yang kedua, yang di sebelah kanan ini, dia sama hasilnya. Berarti kaidah distributifnya adalah terbukti. Kemudian kita cek kaidah komplemennya. Apakah dia memenuhi? Jelas memenuhi. Kenapa kalau dia memenuhi? Karena A, N dengan A not itu adalah sama dengan 1. Karena 0, N, 0 dikomplemenkan atau dinotkan itu sama dengan 0, N, 1. Jadi 0 yang ini berubah menjadi angka 1. Kalau nggak kelihatan ya, saya ganti dulu penanya. Jadi jawabannya adalah 1. Dan jika misalnya itu adalah 1 di-N-kan dengan 1 komplement yang ini, maka jawabannya adalah 1. Nah, 1 komplement ini berubah menjadi 0. Jadi jawabannya adalah 1. Seperti ini. Kemudian dari semuanya didapatkan kesimpulan karena kelima postulat Huntingtonnya terpenuhi, maka himpunan B dengan elemen 0 dan 1 bersama dengan operator biner N dan operator biner OR merupakan aljabar boolean. Jadi aljabar boolean itu adalah seperti ini. Himpunan-himpunan logik yang dia bisa dioperasikan menggunakan operator biner dan operator uner. Operator biner itu adalah N dan OR, tanda plus dan tanda titik. Untuk sementara untuk operator unernya adalah tanda petik 1 di atas. Kemudian kita kenal sama yang namanya prinsip dualitas. Nah, prinsip dualitas ini, jika saya mempunyai sebuah S, kemudian S itu adalah sebuah identitas yang berlaku pada aljabar boolean, maka dualitas dari S-nya ditulis dengan secara seperti ini. S tanda asterisk atau S bintang. Ini namanya adalah dualitas. Berlaku, nah selain itu dari prinsip dualitas ini juga berlaku seperti ini. Titik dengan plus atau kita bacanya adalah OR dengan N, kemudian N dengan OR, 0 dengan 1 dan 1 dengan 0. Dan operator komplemennya tetap apa adanya. Jadi kalau ada operator komplement seperti ini, dia tetap menjadi seperti ini. Itu. Contohnya, di sini saya punya contohnya, misalnya yang pertama adalah ada N, kemudian dia OR 1, kemudian 0, N, A komplement sama dengan 0. Maka dualitasnya seperti apa? Ya, kita tinggal mengubah saja operator-operator yang tadi. Jadi A, ini A-nya tetap, kemudian yang tadinya di sini tanda titik berubah menjadi tanda plus, kemudian angka satunya berubah menjadi angka 0. Kemudian di sini, di antara tanda kurung ini, kalau kita belajar matematika, kalau kita kembali belajar matematika yang dulu, ini sama artinya dengan kali. Nah, kali itu sama dengan OR. OR itu sama dengan titik. Karena tadi awalnya adalah titik, maka dia berubah menjadi plus. Berubah menjadi N. Kemudian untuk nolnya, 0 di sini berubah menjadi angka 1 di sini. Nah, ini plusnya
berubah menjadi tanda titik atau tanda OR. Sementara untuk komplemennya gimana? Seperti yang tadi di slide sebelumnya, yaitu untuk komplement tetap. Jadi dia tidak berubah. Karena di sini ada A komplement, maka di sini juga ada A komplement. Baru berikutnya sama dengannya, di awalnya dia 0 berubah menjadi sama dengan 1. Jadi prinsip dualitas itu hanya mengubah antara operatornya dan juga bilangannya. Kalau yang tadi bilangannya 0 berubah menjadi 1, kalau yang tadinya 1 berubah menjadi 0. Untuk operatornya juga begitu. Kalau yang tadinya dia plus menjadi titik, atau kita sebutnya, kalau yang tadinya N berubah menjadi OR, kalau yang tadinya OR berubah menjadi. Jadi tinggal diubah-ubah aja. Itu namanya prinsip dualitas. Kemudian ada fungsi boolean. Nah, fungsi boolean ini disebut juga sebagai fungsi biner. Merupakan pemetaan dari Bn ke B melalui ekspresi boolean. Notasinya adalah f atau fungsi titik 2 ini Bn ke B. Boolean, fungsi boolean. Dalam hal ini, Bn adalah himpunan yang beranggotakan pasangan terurut ganda di dalam daerah asal B. Nah, ini contohnya, ada contohnya, misalnya adalah saya punya fungsi boolean seperti ini, f, x, y, z, kemudian ada x, y, z, plus x komplement y, plus y komplement z. Fungsi f memetakan nilai-nilai pasangan terurut x, y, z ke himpunan 0 dan 1. Misalnya, di sini setelah ini fungsinya, diketahui fungsinya seperti di atas ini, kemudian kita petakan. Petakannya gimana? X-nya dimisalkan 1, Y-nya dimisalkan 0, Z-nya dimisalkan 1. Karena kita di sini belajar mengenai boolean, maka angkanya hanya ada 0 dan 1. Nah, ini 1, 0, dan 1. Seperti itu. Kemudian kita ubah dari fungsi yang di atas ini menjadi ke dalam bilangan boolean. Nah, F. X-nya berapa? X-nya 1. Nah, jadi tulis 1. Y-nya berapa? Y-nya 0. Berarti ditulis 0. Kemudian Z-nya juga berapa? Z-nya 1. Maka ditulis lagi Z1. Maka diketahuilah seperti ini. Tinggal dimasukkan aja yang di atas ada X, Y, Z. Berarti 1, 0, 1. Kemudian baru ditambah atau di N-kan dengan X-nya yaitu 1, 0, kemudian berikutnya yaitu 0, 1. Setelah itu kita kerjakan. 1 diorkan dengan 0. Ini dikerjakan dulu, baru dia diorkan lagi dengan 1, baru dia di N-kan. Nah, ini komplement. Komplement dari 1 itu berapa? 0. Jadi dia berubah menjadi 0. Sementara komplement dari 0 berapa? Komplement dari 0 dia berubah menjadi 1. Artinya seperti ini. Kemudian di sini kita kembali lagi mengerjakan yang bawahnya. 1 diorkan dengan 0, jawabannya adalah 0. Jadi OR, kita harus ingat lagi ke dalam tabel kebenaran, OR, dia akan bernilai 1 jika semua anggota bernilai 1 juga. Selain itu dia akan bernilai 0. Jadi kalau dilihat dari sini, ternyata anggotanya adalah 1 dan 0. Karena 1 dan 0, maka nilainya adalah 0. Di sini turunannya menjadi 0. Kemudian ini tetap, yaitu 1, yang ini. Nah, ini jawaban dari sini, ini jawabannya dari sini. Kemudian dia diturunkan, hasilnya adalah seperti ini. 0N1. Hasilnya adalah 1. Kok bisa 1 dari mana, Bu? Jadi kalau kita kembali lagi ke tabel kebenaran, tabel kebenarannya yaitu kalau ada N, N-nya itu akan bernilai 0 kalau semuanya 0. Ini 0 plus 0 itu sama dengan 0. Kemudian 0 plus 1 atau 0 N1, jawabannya adalah 1. Ya, ini jawaban dari ekspresi boolean. Atau yang kedua, kita bisa menyatakan menggunakan tabel kebenaran. Jadi misalnya tadi diketahui fungsi booleannya seperti ini. Nah, kita cari tahu tabel kebenarannya.
Satu-satu kita tuliskan di dalam tabel. Ada X, Y, Z, kemudian ada X, Y, ada Z komplement, baru X, Y dengan diorkan dengan Z komplement. Hasilnya adalah yang sebelah sini. Ini adalah hasil dari tabel sebenarnya. Kemudian kita masuk ke dalam penjumlahan dua fungsi boolean. Misalnya saya punya fungsi boolean f dan g. Kemudian didefinisikan seperti ini. F plus g, x1 plus x2 plus dan seterusnya itu sama saja dengan f, elemennya apa saja dijabarkan, kemudian ditambah dengan g, elemennya apa saja dijabarkan juga. Kemudian ada yang namanya perkalian dua fungsi boolean. Nah, perkalian sama saja seperti penjumlahan tadi. Jadi ada fungsi f, ada fungsi g. Nah, ini adalah elemennya. Tinggal kalau dijabarkan dia tinggal seperti ini. F, elemennya apa saja, kemudian dikali, ini kali ya. Ini adalah tanda or itu adalah tanda kali. Nah, tanda kali ini adalah fungsi G, baru elemennya apa saja. Yang di dalam elemennya dia sama, yaitu melakukan penjumlahan atau melakukan N. Kalau yang penjumlahan tadi juga sama. Yang di dalam kurungnya, elemennya itu dia akan melakukan N. Ini ada contoh soalnya. Contoh soalnya diketahui fungsi X, Y. Kemudian ada X, Y komplement plus Y. Kemudian ada fungsi G. Nah, fungsi G-nya adalah X komplement N, Y komplement. Tentukan penjumlahan dari fungsi F dan G, serta tentukan pula perkalian dari fungsi F dan fungsi G. Jawabannya seperti ini. Jadi kalau dia dijumlah, jadi tinggal dijumlahkan aja antara yang ini dijumlah dengan yang ini. Ini hasilnya. Tapi kalau dia dilakukan perkalian, maka sama saja antara yang ini dikalikan dengan yang ini. Kali ini bukan X ya, ini kali. Ini jadi bedanya hanya di sini, hanya ada di tanda operatornya. Kalau yang atas dia plus, yang bawah dia titik. Kalau plus itu adalah N, yang titik itu adalah OR. Kemudian ada komplement fungsi boolean. Komplement fungsi F itu dituliskan dengan seperti ini. F ada tanda petik 1 di atas. Nah, ini caranya ada yang pertama menggunakan hukum De Morgan. Yang tadi sebelumnya di slide awal dijelaskan ada hukum-hukum aljabar. Hukum aljabar salah satunya adalah hukum De Morgan. Kemudian ada juga yang namanya prinsip dualitas. Nah, prinsip dualitas itu gimana? Nah, ini ada keterangannya di sini. Pertama, tentukan dual dari F-nya, lalu komplementkan, setelah itu akhirnya adalah didapatkan dari fungsi komplement tersebut. Contoh soalnya seperti ini. Misalnya, tentukan komplement fungsi dari X, Y, Z dengan seperti ini fungsinya menggunakan hukum De Morgan dan prinsip dualitas. Hukum De Morgan-nya adalah seperti ini, yaitu X, ini ditulis ulang ya, ini dengan ini ya. Tinggal kemudian dijabarkan X komplement keluar Y komplement Z komplement plus YZ komplement sama dengan X komplement plus Y plus Z, terus kemudian ini ada Y komplement plus Z komplement. Ini hukum De Morgan. Jadi kalau ada komplement, tinggal dikalikan aja. Ini komplement sama ketemu komplement, akhirnya komplementnya hilang. Sementara yang di sini komplementnya tidak ada, tapi dia dikomplementkan, maka berubah menjadi komplement seperti ini. Yang ini adalah namanya komplement ganda. Komplement ketemu komplement, hasilnya adalah hilang. Dia menjadi Y atau dia menjadi Z. Itu. Kemudian bisa juga menggunakan prinsip dualitas. Nah, prinsip dualitas itu seperti ini. Jadi ada X, Y, Z, X plus Y komplement plus Z komplement, yaitu Y plus Z.
tinggal dikomplementkan aja. F komplementnya berubah seperti ini. X-nya yang tadinya biasa berubah menjadi komplement, Y-nya yang tadinya komplement berubah menjadi biasa, Z-nya yang tadinya komplement berubah menjadi biasa, ini Y yang tadinya biasa berubah menjadi Y komplement, Z yang tadinya biasa berubah menjadi Z komplement. Ini adalah prinsip dualitas. Kemudian kita mengenal juga sama yang namanya bentuk kanonik. Ada dua macam bentuk kanonik. Yang pertama adalah penjumlahan dari hasil kali, atau disebut juga sum of product atau SOP. Kemudian yang kedua adalah perkalian dari hasil jumlah. Jadi tinggal dibolak-balik gitu ya. Nah, kalau perkalian dari hasil jumlah ini namanya adalah product of sum atau POS. Contohnya di sini saya punya seperti ini. Seperti ini dinamakan sebagai SOP atau sum of product. Setiap suku disebut sebagai minterm. Maksudnya gimana? Sementara yang ini saya punya seperti ini, X plus plus. Nah, plus itu kan penjumlahan. Nah, karena penjumlahan maka dia disebut sebagai POS. Nah, karena POS maka sukunya disebut sebagai max term. Beda dengan yang tadi kebalikannya ya. Kalau yang tadi, ini saya ulangi lagi ya. Kalau yang tadi, karena dia mengandung perkalian, ini ada sebuah perkalian, maka dia namanya adalah SOP. Penjumlahan dari hasil kali. Jadi hasil kalinya di ini ya. Penjumlahan dari hasil kali, namanya SOP. Dan sukunya, suku yang saya lingkari ini namanya adalah minterm. Gitu. Sementara yang ini adalah perkalian dari hasil jumlah. Nah, perkalian hasil jumlah dikalikan, saling dikalikan. Itu namanya adalah POS. Dan suku-sukunya yang saya lingkari ini disebut sebagai maxterm. Itu adalah bentuk kanonik. Nah, di sini ada XY. Kemudian Y-nya nilainya adalah 0101. X-nya nilainya adalah 0011. Suku yang pertama yaitu X komplement Y komplement. Suku yang kedua X komplement Y-nya biasa aja, bukan komplement. Suku yang ketiga X-nya biasa saja, Y-nya komplement. Baru suku yang keempat X dan Y sama-sama tidak komplement. Lambangnya adalah ini. Minterm, minterm 0, minterm 1, minterm 2, minterm 3. Sementara kalau maxterm, nah ini X plus Y, tinggal dibalik seperti ini ya, sama. Tapi ini yang pertama, dibalik pertama adalah dia tidak ada komplementnya. Jadi sama-sama X plus Y biasa aja. Baru yang kedua adalah X plus Y komplement. Baru yang ketiga adalah X komplement Y biasa aja. Baru X komplement plus Y komplement. Nah, suku-suku ini lambangnya seperti ini. M-nya besar. Kenapa besar? Karena dia disebut sebagai max. Max term. Jadi ini adalah yang pertama max term 0, yang kedua max term 1, yang ketiga adalah max term 2, yang keempat adalah max term 3. Ini bentuk kanoniknya. Dengan dua elemen, yaitu X dan Y. Terus gimana kalau misalnya bentuk kanonik tapi elemennya ada 3, ada X, Y, dan Z. Nah, di sini juga sudah dijabarkan oleh tabelnya. Jadi ini nilainya Z-nya, jadi 01-nya bergeser ke arah Z, 01, 01, 01, Y-nya adalah 00, 11, 00, dan 11, baru X-nya 0, 0, 0, 0-nya 4 kali, 1-nya 4 kali. Sukunya seperti ini. Sama saja seperti yang dua suku tadi ya, hanya saja membedakan di sini elemennya ada 3. Ada X komplement, Y komplement, Z komplement, dan seterusnya hingga sampai ke X, Y, Z biasa. Mintermnya juga gitu, lambangnya minterm 0, minterm 1, minterm 2, dan seterusnya. Untuk maxterm juga seperti itu. Karena tadi yang di slide sebelumnya elemennya hanya X plus Y, maka yang dituliskan hanya X plus Y. Tapi kalau di slide yang ini, karena elemennya ada Z-nya, maka sukunya yaitu X plus Y plus Z. Lambangnya adalah maxterm 0. Dan seterusnya untuk sukunya ini satu persatu dijabarkan hingga hasilnya ketemu
bukan hasilnya, hingga yang akhir adalah sukunya adalah X komplement plus Y komplement plus Z komplement. Dan itu lambangnya adalah max term yang paling akhir, yaitu berapa? 7. Seperti itu. Di sini ada contoh soal. Nyatakan tabel kebenaran di dalam bentuk kanonik SOP dan POS. Nah, ini ada tabel kebenarannya, sudah diketahui seperti ini. Kemudian untuk hasilnya juga sudah diketahui seperti ini, ada 01, 001, 001. SOP. SOP adalah nilai-nilai yang menghasilkan fungsi sama dengan 1. Nah, kita lihat ke dalam tabel. Fungsi yang sama dengan 1, yang ini, baris yang ini ya. Ini baris yang ini. Baris yang ini. Kemudian baris yang ini. Kemudian baris yang ini adalah fungsi yang menghasilkan angka 1. Yaitu ada 001, ada 100, ada 111. Ini ya, 001, 100, 111. Maka fungsi booleannya seperti apa? Nah, fungsi booleannya ya kita tinggal lihat ke dalam tabel yang sebelumnya, yang ini. Tadi kan ada 001 ya, ini fungsi booleannya. X komplement Y komplement Z. Gitu. Ini ada X komplement Y komplement Z komplement ini. Kemudian ada 100, kita lihat lagi di dalam fungsi boolean di tabelnya. 100, nah 100 itu yang ini, 100 itu yang ini. Nah, ini fungsinya adalah X, Y komplement, Z komplement. Ini, X, Y komplement, Z komplement. Dan seterusnya, ini ada 11. Atau dengan menggunakan lambang Newtonnya adalah M1 plus M4 plus M7. M1 didapat dari mana? M1 itu didapat dari sini, ya mewakili yang. Nah, ini adalah sukunya, ini adalah lambangnya. Ini juga, ini adalah sukunya, ini adalah lambangnya. Yang satu-satu itu yang ini. Ini satu-satu, ini sukunya, ini lambangnya. Seperti itu. Ini cara penulisan untuk SOP. Kemudian untuk yang POS gimana? Nah, kalau POS, dia adalah fungsi yang menghasilkan nilai 0. Kalau kita lihat ke dalam tabelnya, yang nilainya 0 yang mana? Yang nilai 0 adalah yang saya centang-centang. Ini adalah nilai 0, baris yang nilainya 0. Ternyata kalau dilihat dari sini, yaitu yang pertama ada 000, kemudian yang kedua ada 010, kemudian ada 011, 10, dan seterusnya. Ini hasilnya sama seperti SOP tadi, POS-nya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan tabel yang sudah dijelaskan sebelumnya. Baik, terima kasih. Dari sini mungkin ada pertanyaan untuk perkuliahan hari ini. Tidak ada, Bu. Baik, jika tidak ada, saya akhiri bisa diunduh sendiri ya. Untuk materinya di e-learning, kemudian Ya, Bu. bisa dipelajari sendiri lagi. Ini adalah sama seperti logika matematika ya, matematika. Jadi jika memang ada pertanyaan bisa WA saya. Baik, saya akhiri untuk perkuliahan hari ini. Sampai ketemu untuk minggu depan. Terima kasih. Jangan lupa absensi. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.